Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara naik golongan SIM. Jadi banyak yang tanya di YouTube maupun di DM Instagram saya, apakah bisa naik golongan SIM secara online? Jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Kalau kita mau menaikkan golongan SIM, kita harus tetap datang langsung ke Satpas. Nah, buat teman-teman yang akan menaikkan golongan SIM, tonton video ini sampai selesai ya, supaya teman-teman gak ketinggalan informasinya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Surat izin mengemudi jadi syarat wajib buat teman-teman pengendara motor dan mobil di jalan raya, termasuk juga buat teman-teman pengemudi kendaraan niaga seperti bus, truk, dan juga mobil komersial lainnya. Berbeda dengan permohonan SIM A, C, dan juga D, yang mana pemohon minimal harus berusia 17 tahun. Untuk SIM B1, pemohon minimal harus berusia 20 tahun. Sedangkan untuk SIM B2, pemohon minimal berusia 21 tahun. Dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SIM B1 dan B2 dibedakan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan dan kereta tempelan. SIM B1 dan B1 umum yaitu untuk supir yang mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan atau umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3,5 ton. Sedangkan SIM B2 dan B2 umum untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor lebih dari 3,5 ton dengan menarik kereta tempelan atau gandengan yang diperbolehkan yakni lebih dari 1 ton. Pembuatan SIM B1 dan B2 hanya bisa dilakukan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas masing-masing daerah ya teman-teman. Jadi nggak bisa online. Dan untuk ujiannya terdiri dari beberapa tes, mulai dari ujian teori, ujian simulasi, dan juga hingga ujian praktik. Kemudian untuk masa berlaku SIM B1 dan B2 yaitu sama aja dengan SIM A dan SIM C, yaitu 5 tahun ya teman-teman. Kemudian ini ada beberapa syarat untuk teman-teman yang ingin memiliki SIM B sesuai dengan Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk teman-teman yang ingin memiliki SIM B1, teman-teman harus memiliki SIM A atau SIM A umum dan telah digunakan selama 12 bulan atau 1 tahun ya, sejak SIM A tersebut diterbitkan. Kemudian yang kedua, untuk dapat memiliki SIM B1 umum, teman-teman harus memiliki SIM A umum atau SIM B1 dan telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM A umum dan B1 tersebut diterbitkan. Kemudian yang ketiga, untuk dapat memiliki SIM B2 umum, teman-teman harus memiliki SIM B1 dan telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM B1 tersebut diterbitkan. Kemudian yang keempat, untuk dapat memiliki SIM B2 umum, teman-teman harus memiliki SIM B1 umum atau SIM B2 dan telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM B1 umum atau B2 tersebut diterbitkan. Jadi nggak bisa loncat-loncat ya teman-teman, ada step by stepnya untuk masing-masing golongan SIM. Dan jika teman-teman sudah memiliki SIM B2 umum, maka teman-teman bisa mengendarakan mobil jenis apapun dengan cukup 1 SIM aja, kecuali teman-teman mau mengendarai motor. Walaupun teman-teman sudah memiliki SIM B2 umum, maka teman-teman tetap wajib memiliki SIM C juga ya, karena berbeda antara mobil dan juga motor. Kemudian dokumen yang perlu teman-teman persiapkan untuk naik golongan SIM itu yang pertama adalah SIM asli dan juga fotokopi. Kemudian yang kedua SIM asli dan juga fotokopi yang akan naik golongan. Kemudian yang ketiga adalah hasil tes kesehatan dan juga hasil tes psikologi. Nah, untuk hasil tes kesehatan dan juga tes psikologi ini bisa dilakukan di mana aja ya teman-teman. Misalkan teman-teman itu mau tes di luar Satpas boleh, atau misalnya kalau teman-teman belum tes di luar, mau tes di dalam Satpas, itu nanti di sana juga ada tempat untuk tes kesehatan dan juga tes psikologi.
Nah, sekarang kita langsung ke alurnya ya teman-teman. Kalau teman-teman tadi udah melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi, maka teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran di loket pendaftaran ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu belum tes kesehatan dan juga tes psikologi, maka sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman harus melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman melakukan pendaftaran ya. Nanti di loket pendaftaran itu teman-teman dikasih formulir, kemudian teman-teman isi formulir tersebut sesuai dengan data diri teman-teman, dan nanti kalau udah selesai mengisi formulir, teman-teman kembalikan lagi formulirnya dan teman-teman itu melakukan pembayaran di kasir. Nah, teman-teman akan dapat kwitansi, kemudian kembali lagi ke loket pendaftaran untuk mengambil nomor antrian. Nah, nanti kalau udah dapat nomor antrian, teman-teman masuk ke loket selanjutnya, yaitu loket pencerahan. Nah, di sini teman-teman akan dibekali pemahaman tentang tertib berlalu lintas, rambu, dan marka jalan oleh petugas. Nah, kemudian nanti kalau udah selesai keluar dari loket pencerahan itu, teman-teman melakukan ujian teori ya teman-teman. Di sini ada 30 soal untuk tes teorinya, dan dikatakan lulus jika teman-teman berhasil menjawab benar minimal 22 soal gitu ya. Nah, untuk tes teori ini misalnya teman-teman itu butuh referensi, teman-teman bisa cari di YouTube, itu banyak banget ya teman-teman. Jadi sebelum melakukan tes sebaiknya teman-teman itu cari tahu dulu, takutnya nanti teman-teman nggak lolos ya. Kalau nggak lolos itu sebenarnya nggak masalah, nanti teman-teman bisa melakukan tes lagi. Tapi alangkah baiknya teman-teman itu udah siap gitu ya, jadi nanti supaya langsung lolos gitu. Nah, nanti kalau udah selesai ujian teori, teman-teman itu melakukan ujian simulator. Nah, di sini itu akan diuji untuk reaksi, antisipasi, konsentrasi, dan juga keterampilan mengemudi oleh petugas. Nanti jika lulus, teman-teman itu membayar 50.000 untuk sertifikat klinik mengemudi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak lolos ya nggak bayar, tapi nanti bisa mengulangi lagi gitu. Kemudian untuk ujian praktik, nanti teman-teman kalau udah ujian simulatornya udah selesai dan lolos, itu bisa melakukan ujian praktik ya. Ujian praktiknya itu nanti ada jalan lurus, jalan sempit, zigzag, rem tiba-tiba, dan juga angka 8. Nah, pastikan teman-teman di sini lolos, karena ya teman-teman, sebenarnya kalau kita tuh nggak lolos, kita tuh masih bisa mengulang gitu ya, dan uangnya itu nanti bisa dipakai lagi untuk pengajuan SIM-nya itu tadi. Tapi kan nggak semua satpas itu segampang itu, karena kadang kalau misalnya kita nggak lolos itu pasti diribetkan dan ujung-ujungnya pakai biro jasa atau calo. Jangan sampai kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau teman-teman itu mau membuat SIM, entah itu SIM C, SIM A, SIM apapun juga, persiapkan diri teman-teman dulu, mulai dari ujian teori, ujian simulator, dan juga ujian praktiknya. Pastikan teman-teman itu udah siap untuk itu semuanya, karena nanti kalau nggak siap bisa-bisa ya itu tadi disulitkan, karena ada celah untuk membuat kesulitan-kesulitan itu gitu. Jadi teman-teman nanti kalau menyerah pasti pakai biro jasa, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nanti setelah dinyatakan lulus semua ujian, maka saatnya teman-teman itu melakukan foto dan juga tanda tangan dan sidik jari. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman nggak lulus, ada salah satu nggak lulus, kita masih ada kesempatan untuk mengulang 7 hari, 14 hari, sampai 30 hari ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman nggak datang, uangnya akan tetap dikembalikan. Nah, kemudian nanti kalau kita udah foto, udah tanda tangan, udah sidik jari, maka kita tinggal nunggu cetak SIM. Kita bisa tunggu nanti sampai nama kita dipanggil dan udah deh selesai. Nah, kayaknya gampang banget ya teman-teman, tapi ini prosesnya juga pasti butuh 1 harian gitu loh. Saya aja waktu itu untuk bikin SIM C itu saya datang dari pagi sampai sore baru selesai. Apalagi ini untuk SIM B. SIM B itu ada ujian simulatornya juga, pasti akan lebih lama. Sebenarnya kalau untuk tes-tesnya sendiri itu nggak lama teman-teman, yang bikin lama itu adalah antrinya. Teman-teman tahu sendiri kan gimana antrinya kalau kita datang langsung ke Satpas. Mudah-mudahan aja setelah ini nggak hanya perpanjangan aja yang bisa online, mudah-mudahan untuk pengajuan SIM baru pun juga bisa online. Sebenarnya kalau untuk tes teori itu juga bisa online loh teman-teman, ada aplikasinya, tapi saya belum bikin tutorialnya, nanti saya bikin ya. Jadi kalau kita tes teorinya itu online, nanti di Satpasnya tinggal minta verifikasi ke petugasnya aja gitu, jadi kita nggak perlu tes lagi. Tapi nanti saya bikin tutorialnya ya. Kemudian sekarang kita ke rincian biayanya ya teman-teman. Untuk biayanya itu ada biaya tes kesehatan, ini kurang lebih 35.000. Untuk tes psikologi kurang lebih 75.000. Dan untuk tes kesehatan dan juga tes psikologi ini harganya tergantung teman-teman itu tesnya di mana ya, ini kurang lebih aja.
Kemudian ujian simulator ini 50.000. Tapi ada juga yang bilang katanya untuk ujian simulator itu mahal banget gitu. Nah, saya nggak tahu juga, mungkin itu kayak semi-semi nembak gitu kali ya, biar lolos gitu ujian simulatornya. Tapi rasanya kalau secara resmi itu ujian simulator itu 50.000 itu teman-teman. Tapi mudah-mudahan aja memang segitu ya. Kemudian untuk biaya SIM-nya, SIM A, SIM B, entah itu B1, B2 itu sama aja. Biaya pencetakan SIM barunya itu adalah 120.000 teman-teman. Jadi totalnya kalau di total semuanya itu kurang lebih 280.000 untuk biaya naik golongan SIM. Ini kisaran biayanya aja ya teman-teman. Nanti di lapangannya gimana-gimana mungkin agak beda, tapi mudah-mudahan nggak beda jauh. Nah, jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika teman-teman masih ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung komen atau DM ke Instagram Evi Wahyu. Terima kasih udah nonton video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bye!